Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tapak muslimin? Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu cerita ketika Jibril bikin Rasulullah pingsan dan menangis. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Rasulullah SAW pernah mengalami kesedihan yang luar biasa sehingga sampai menitikkan air mata. Rasulullah SAW sedih apabila nantinya ada dari umatnya yang termasuk golongan ahli neraka, karena neraka memiliki 7 buah pintu yang masing-masing disesuaikan dengan amal dan ibadahnya. Nabi Muhammad SAW suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang akan menurunkan wahyu dari Allah SWT mengenai neraka dan pintu-pintunya. Rasulullah kemudian meminta malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat yang kelak akan melewati pintu-pintu itu. Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama? Tanya Rasulullah SAW. Pintu pertama dinamakan pintu Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Jawab malaikat Jibril. Rasulullah SAW sangat sedih. Lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua? Tanya Rasulullah kembali. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Jelas malaikat Jibril. Bagaimana dengan pintu ketiga? Tanya Rasulullah SAW kembali. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum Sobiin atau kaum penyembah api. Jawab malaikat Jibril. Selanjutnya pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah SAW. Pintu keempat dinamakan Ladha, untuk iblis dan pengikutnya. Jawab Jibril. Rasulullah SAW terdiam sejenak. Ia berharap tidak ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian pintu kelima dan keenam untuk siapa? Rasulullah SAW bertanya. Pintu kelima dinamakan Hothoma, diperuntukkan bagi Yahudi. Sedangkan pintu keenam dinamakan Sa'ir, untuk kaum kafir. Jelas malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu. Pinta Rasulullah SAW. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, malaikat Jibril sejenak diam, seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tetapi karena Rasulullah SAW terus mendesaknya, maka malaikat Jibril tak kuasa menolaknya. Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan tobat. Jelas malaikat Jibril yang sedikit ketakutan. Begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah SAW langsung pingsan. Seketika itu juga beliau tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah SAW masih tampak sedih sekali. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras. Sungguh Nabi dan Rasul yang sangat peduli terhadap umatnya. Bahkan setelah sepeninggalnya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wahai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk ke pintu ketujuh itu? Tanya Rasulullah SAW dengan kesedihan yang mendalam. Dan ternyata malaikat Jibril mengangguk, yang berarti memang ada dari umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka melalui pintu ketujuh. Namun hanya umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat saja yang akan melewati pintu ketujuh itu. Selama beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril itu, Rasulullah SAW tidak berbicara dengan orang lain. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar rumah kalau ke masjid ketika tiba waktu sholat. Setelah sholat, beliau kembali ke rumahnya. Setelah sholat, beliau kembali mengurung diri di rumahnya. Para sahabat yang melihat pun juga turut sedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah SAW dan menanyakan perihal perasaan sedih yang dialami. Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat sedih sekali? Tanya salah satu sahabat Nabi. Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu. Ujar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu untuk kami semua? Kata sahabat bertanya.
Dengan menitikkan air mata, Rasulullah menganggukkan kepala. Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sejenak terdiam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan penuturannya. Oleh karena itu, janganlah sesekali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena ia adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan ke neraka. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kisah inilah yang merupakan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran, surat Al-Hijr ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari siksa neraka yang amat pedih. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke media sosial kalian semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.